perbedaan antara toko franchise dan toko mandiri. Ketika teman-teman toko franchise itu rame, biasanya itu dari penyedia franchise itu akan buka toko lagi dekat teman-teman. Jadi kita nggak bakalan bisa besar. Kalau kelebihannya toko mandiri ini, karena itu milik kita bisa mengembangkan usaha kita semaksimal mungkin. Oke sahabat Sonitel, hari ini kita mau berbagi informasi perbedaan antara toko franchise dan toko mandiri. Nah, yang pertama kita informasikan franchise itu seperti apa. Franchise itu adalah kita beli atau enggak sewa merek usaha orang lain yang sudah berkembang. Contohnya untuk usaha minimarket itu kan ada franchise-nya dari Indo dan Alfa. Nah, Indo Alfa itu menyediakan franchise untuk kita, jadi kita sewa brandnya mereka, manajemen juga dari mereka semua. Nah, tapi konsekuensinya kita harus berbagi hasil dengan pihak penyedia franchise yaitu Indo dan Alfa. Dan kita juga ada dibebankan untuk biaya sewa merek itu untuk 5 tahun pertama itu misalkan di angka 30-40 juta, nanti ada bagi hasil per bulan gitu. Tapi kelebihannya itu yang kita dapat, kita nggak perlu mikir banyak. Jadi semua disediakan sama mereka, dari mulai penataan barang, terus sistem manajemen, promosi dan manajemen harian atau bulanan itu semua disediakan dari pihak penyedia franchise gitu. Tapi ada kelemahannya lagi, ketika teman-teman toko franchise itu rame, biasanya itu dari penyedia franchise itu akan buka toko lagi dekat teman-teman. Jadi sebenarnya itu dibatasi, jadi kita nggak bakalan bisa besar. Ketika toko kita semakin besar, itu dari pihak dari franchise akan buat toko lagi di sekitar toko teman-teman itu yang serupa atau enggak lebih besar lagi. Jadi itu sudah kejadian beberapa kasus konsumen kita, dia franchise penyedia franchise tadi. Nah, ketika toko udah mulai besar, penyedia franchise buka toko lagi yang serupa gitu. Nah, itu salah satu kekurangan franchise ya. Penyedia franchise pengen tetap lebih besar tokonya. Jadi ketika teman-teman beli franchise terus tokonya besar, itu akan selalu dibatasi, nggak bisa lebih besar daripada penyedia franchise itu sendiri gitu. Nah yang kedua toko mandiri. Nah, toko mandiri sesuai namanya itu toko yang kita kelola sendiri, dari mulai desain, penataan barang, terus branding, itu semua kita desain sendiri. Nah tapi kalau bisa itu untuk toko mandiri kita, karena kita berada di bidang retail atau manajemen minimarket, kita samakan atau enggak persiskan tampilan toko itu sama seperti toko retail modern. Itu salah satu contoh atau enggak salah satu strategi biar kita tetap bisa eksis. Samakan tampilan, manajemen, dan pelayanan semua seperti minimarket modern, karena sudah terbukti, teruji untuk minimarket modern itu mereka berkembang. Jadi kalau pengen berkembang ya ikutin cara mereka gitu. Nah, jadi sekali lagi, karena itu mandiri ya dikelola secara mandiri, dari mulai manajemen karyawan itu kita sendiri, manajemen pengadaan barang kita sendiri, terus manajemen display barang kita sendiri, terus manajemen promosi itu juga kita sendiri gitu. Nah, kalau kelebihannya toko mandiri ini, karena itu milik kita bisa mengembangkan usaha kita semaksimal mungkin gitu. Bisa buka cabang, bisa tambah besar tokonya, jadi nggak dibatasi gitu. Tapi teman-teman harus lebih effort untuk pengembangan toko. Jadi belajar manajemen, belajar keuangan, belajar display barang itu lebih lebih effort lagi lah ya, atau lebih keras lagi belajarnya. Gitu sih untuk manajemen atau enggak toko mandiri. Jadi perbedaannya tuh misalkan secara singkat ya, toko mandiri itu ya toko kita dan kita bebas untuk mengembangkannya. Nah, kalau misalkan franchise gitu kita terpaku perjanjian dengan penyedia franchise. Jadi kita dibatasi untuk berkembang. Dibatasi ya kalau misalnya perjanjiannya toko 3 pintu, sudah 3 pintu aja, karena manajemen semua dikelola sama penyedia franchise. Gitu. Oke, itu aja informasi dari tim Suwarna Retail. Info lebih lanjut bisa di komen, share, dan like, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, terima kasih.